Badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha. Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan di bawah ini. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan, dan adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, badan usaha terbagi dalam dua jenis, yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Yang kedua, badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau persekutuan komanditer, firma, persekutuan perdata. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Kelebihan relatif mudah mendirikannya, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar, memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan, dan pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Sedangkan kekurangannya, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. Yang kedua, sering terjadi perbedaan pendapatan antara sekutu-sekutu. Yang ketiga, relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Persekutuan firma. Pada persekutuan firma, kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan firma pada umumnya adalah anggota keluarga, teman sejawat, sahabat karib, yang bekerja sama mencari keuntungan bersama dengan memikul tanggung jawab secara bersama juga atau tanggung renteng. Kelebihan pada persekutuan firma adalah prosedurnya mudah, gabungan modal dari anggota sehingga perusahaan dapat memiliki modal yang besar. Keputusan pada firma didasari pertimbangan seluruh anggota. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh semua pemilik modal aktif. Kemampuan manajemen akan lebih efektif dan efisien karena adanya pembagian tugas. Sedangkan kekurangan dari persekutuan firma adalah utang perusahaan menjadi tanggung jawab semua anggota firma. Kerugian firma juga ditanggung bersama-sama anggota. Pemisah kekayaan firma dengan kekayaan pribadi hampir tidak ada, kelangsungannya tidak terjamin, pembagian keuntungan yang kurang adil bisa menyebabkan perselisihan. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus, sebab menjalankan perusahaan. Bentuk badan usaha ini bentuknya kerjasama yang paling sederhana karena tidak terdapat jumlah modal tertentu yang harus disetor dan diperbolehkan juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Kelebihan dari persekutuan perdata adalah modalnya berasal dari 2 orang atau lebih, meningkatkan kepercayaan kreditur, keahlian dan keterampilan pengelolaan usahanya akan bertambah. Persekutuan perdata memiliki kekurangan, yaitu semua pengelola usaha memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, umur usaha kadang terbatas karena bangkrut, lemahnya pengadilan usaha karena setiap anggota bertanggung jawab pada persetujuan rekan kerja lain. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkan. Kelebihan dari perseroan terbatas adalah tanggung jawab pemilik saham hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki. Badan usaha yang berbadan hukum sehingga jika terjadi pergantian kepemilikan, kelangsungan PT masih tetap terjamin. Kepemilikan perusahaan dapat berpindah dengan mudah. Tambahan modal dapat dengan mudah diperoleh. Kekurangannya adalah pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. Proses pendirian PT lebih sulit dibandingkan dengan badan usaha lainnya.
Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan sangat sulit dilakukan. Apapun yang berkaitan dengan PT akan dikenakan dengan pajak. BUMN atau BUMD. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMD dimiliki oleh daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Kelebihannya, mudah mendapatkan modal karena BUMN atau BUMD merupakan perusahaan milik pemerintah, memberikan pendapatan bagi negara karena perusahaan BUMN atau BUMD milik pemerintah, memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, BUMN atau BUMD memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Kekurangannya adalah pengambilan keputusan cenderung lambat karena operasional dari BUMN atau BUMD dijalankan oleh pemerintah. Rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama ini dilakukan oleh kelompok politik tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab negara karena BUMN atau BUMD adalah perusahaan milik pemerintah. Yayasan. Yayasan adalah organisasi non-profit, yaitu organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya. Dana operasional diperoleh dari sumbangan para donatur. Kelebihan dari yayasan adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan, sedangkan kekurangannya terdapatnya dana-dana yang diperlukan. Koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Kelebihannya, mengutamakan kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, dasar sukarela dan terbuka, pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Sedangkan kekurangan dari koperasi adalah rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, konflik kepentingan. Contoh-contoh perusahaan. Contoh perusahaan tidak berbadan hukum yaitu CV Purnama Jaya Persada dan perusahaan firma Crocs. Contoh perusahaan berbadan hukum adalah PT BCA, PT Bukit Asam, Transjakarta, Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar. Sekian dan terima kasih.